الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan tema kepemimpinan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam, kita ini adalah semuanya pemimpin. Anda menjadi pemimpin di rumah tangga. Kita semua ini adalah pemimpin, paling tidak pemimpin bagi diri kita sendiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran kepada kita dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui riwayat Ibnu Umar. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Ketika kita sudah mempunyai rumah tangga, maka kita menjadi pemimpin di rumah tangga kita, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Gubernur, Presiden sekalipun tentu menjadi pemimpin di setiap instansi yang dipimpinnya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam perspektif Al-Qur'anul Karim, pemimpin paling
tidak ada 3 istilah yang terulang di dalam Al-Quranul Karim. Ketiga itu adalah yang pertama khalifah. Di antaranya terulang dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Terulang juga dalam surah Shad ayat 26. Yang kedua adalah imam atau a'immah yang bermakna juga pemimpin. Ini paling tidak terulang dalam surah Al-Baqarah yang tadi khatib bacakan di ayat 124. Dan yang ketiga, pemimpin dalam perspektif Al-Quran paling tidak terulang melalui kata ulil amr yang juga bermakna pemimpin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah menggunakan redaksi khalifah untuk menyebut pemimpin muka bumi ini disandangkan kepada manusia pertama, yakni Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Meskipun terjadi perdebatan antara usulan Allah dengan penolakan dari malaikat sebagai makhluknya, terulang dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah dalam redaksi ini menggunakan redaksi khalifah. Apa usulan dari malaikat itu? Dalam rangka menolak usulan Allah untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini. Bukankah kata malaikat, khalifah yang engkau akan jadikan di muka bumi ini kelak akan menumpahkan darah? Tidakkah cukup engkau menjadikan kami sebagai makhlukmu, sebagai malaikat yang senantiasa bertasbih memuji kepadamu? Tetapi Allah menutup redaksi dalam ayat 30 ini dengan menggunakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku lebih tahu daripada engkau yang tidak tahu, terhadap engkau yang tidak ketahui. Redaksi khalifah yang lain juga terulang dalam surah Shad ayat 26. Khalifah dalam surah Shad ini disandangkan untuk Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Pesan Allah dalam surah Shad ayat 26, kata Allah, sesungguhnya aku jadikan engkau menjadi khalifah wahai Daud. Pesan Allah, jangan kamu berbuat ketidakadilan. Yang kedua, jangan engkau menuruti hawa nafsumu. Maka khalifah dalam redaksi yang kedua dalam surah Shad ini memberikan pelajaran kepada kita, siapapun kita yang menjadi pemimpin, jangan tidak berlaku tidak adil. Tegakkan itu keadilan. Dan yang kedua pesan Allah adalah jangan sekali-kali menuruti hawa nafsumu. Perspektif yang kedua tentang pemimpin di dalam Al-Quran, dan yang ini yang akan khatib kupas, yaitu tentang pemimpin yang diredaksikan dalam Al-Quran adalah imam. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah kata Allah ketika Ibrahim
diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah kemudian berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh kata Allah, aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini melanjutkan, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Dan juga dari anak cucuku, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melihat redaksi ayat tadi yang khatib tadi baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, di sini Allah berpesan, Allah menguji kepada Nabiullah Ibrahim untuk menjadi seorang pemimpin, untuk dikukuhkan menjadi seorang pemimpin tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Allah saja untuk mengangkat Nabiullah Ibrahim menjadi seorang pemimpin, di dalam ayat ini dikatakan, tidaklah engkau aku angkat menjadi pemimpin tanpa melalui proses pertimbangan yang matang, tanpa melalui proses uji coba terlebih dahulu. Apatah lagi pemimpin ketika kita kaitkan dalam kepemimpinan nasional saat ini, yang beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan akan kita gelar untuk mencari siapa pemimpin Republik Indonesia. Jangan sekali-kali memilih pemimpin tanpa melalui proses pemikiran yang sangat panjang, tanpa melalui proses uji coba yang baik, tanpa melalui proses pemilihan dengan pemilihan yang sangat ketat dari dimensi apapun dan dimanapun, baik dari sisi akidah, baik dari sisi kepemimpinan, leadership, maupun baik dari sisi amanah. Paling tidak 4 kategori yang mendekati pemimpin yang akan kita pilih berdasarkan kriteria baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah manakala melekat pada diri seseorang keempat karakteristik ini, maka jangan ragu untuk memilihnya. 4 karakteristik itu adalah memiliki sifat siddiq, benar ucapannya, benar perbuatannya, benar tingkah lakunya. Yang kedua, amanah, terpercaya. Dia tidak khianat terhadap bangsanya sendiri. Dia tidak mengkhianati kepada rakyatnya sendiri. Ketika melekat pada diri seseorang berjiwa amanah, maka jangan ragu untuk memilihnya. Yang kedua adalah fatonah, cerdas pemikirannya, cerdas hatinya, cerdas spiritualnya, cerdas IQ-nya, cerdas EQ-nya, cerdas juga spiritualnya. Ketika pemimpin memiliki sifat yang fatonah, cerdas, dia sesungguhnya mampu akan terbebas dari kefakiran dan mampu melepaskan masyarakat Indonesia
dari kekufuran. Dan yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan. Dia mampu, dia bisa, dia juga mampu menyampaikan sesuatu yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil. 4 karakteristik ini bila ada pada pribadi seseorang yang kelak akan mencalonkan menjadi RI 1 maupun RI 2, maka jangan ragu kita untuk memilihnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. 14 abad yang lalu ada sahabat baginda Rasulullah SAW yang mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin. Lalu apa sikap Rasulullah SAW? Sikap Rasulullah, engkau ini adalah lemah. Kepemimpinan itu adalah sebuah amanah. Orang yang tidak mampu menjalankan amanah, maka kepemimpinan itu akan mencelakai dirimu baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sahabat Rasulullah itu bernama Abu Dzar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka orang yang memiliki karakteristik ini pantas Nabi Ibrahim digelarkan dengan sandangan inni ja'iluka linnasi imama. Pemimpin bukan hanya untuk partainya, bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi linnasi imama, untuk seluruh alam ini, seluruh kemaslahatan manusia. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Di ayat penutup ini, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada unsur-unsur nepotisme. Bagaimana untuk keluargaku, kata Ibrahim. Lalu Allah berfirman, qala la yanalu ahdil zalimin. Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ini yang terjadi. Begitu menjadi pemimpin di tingkat manapun, di tingkat gubernur, bahkan di tingkat presiden, biasanya keluarganya selalu dia sertakan. Ketika sosok bapak atau ibunya menjadi pemimpin di satu tempat, maka anak dan keturunannya dia angkat menjadi orang yang penting di sisinya. Kalau dia mempunyai kemampuan yang baik di bidang manajerial maupun kepemimpinan, dan tentu memiliki keimanan yang baik, maka Allah tidak menolaknya. Tetapi di dalam ayat ini menjelaskan wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang tidak amanah, bagi orang-orang keluarga yang hanya mementingkan keluarganya dibanding masyarakatnya, no way, kata Allah, la yanalu ahdil zalimin. Janji Allah untuk mengangkat menjadi imam, untuk menjadi pemimpin, itu tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang mementingkan nepotisme kekeluargaannya. Semoga khutbah singkat ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Kita ini semuanya menjadi pemimpin. Tentu memimpin adalah amanah. Pemimpin yang amanah senantiasa mengedepankan kemaslahatan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah yang kedua ini malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun 2014 ini Allah senantiasa mengirim mengutus pemimpin negara ini, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu mensejahterakan bangsa Indonesia. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الله